Oke, selamat siang Prof. Hendra. Terima kasih siang. sudah hadir pada siang hari ini. Sudah siang ya Prof ya. Kali ini kita ingin sedikit mungkin bisa mendapatkan gambaran, terutama terkait dengan proses pemilihan calon rektor yang sedang kami jalanin Prof. Nah, biasanya kita akan mulai dengan perkenalan dulu. Mungkin Baik. boleh Prof. Hendra memperkenalkan diri? Baik, nama saya Hendra Gunawan, saat ini menjabat sebagai Sekretaris Pengurus Yayasan Unpar. Oke. Cukup ya? Cukup Prof, cukup. Kok suara saya lebih kenceng ya? Aduh Prof. Baik, kalau begitu kalau boleh tahu Prof, sebagai bagian dari pengurus yayasan di Unpar, Prof. Hendra sendiri sudah berapa lama Prof terlibat? Nah itu saya udah mulai pelupa sebetulnya, tapi kira-kira menjelang 10 tahun kira-kira. Menjelang 10 tahun. Ya. Selama 10 tahun dalam mengelola sebuah institusi pendidikan Katolik Prof, kira-kira apa yang menjadi tantangan yang selama ini dihadapi oleh Prof. Hendra? Langsung tantangan ini berat. Iya. Mungkin cerita pengalaman dulu ya. Boleh Prof. Dalam boleh. 10 tahun itu saya mulai tentunya sebagai anggota, jadi tidak serta-merta jadi sekretaris. Sekretaris baru setahun setengah atau 2 tahun ya. Oh, ya. mulai Romo Hendra ya? Betul, Berarti, ya. betul. Jadi saya mulai sebagai anggota pengurus dan di situ saya mulai mencermati bahwa mengelola sebuah perguruan tinggi yang besar seperti Unpar. Saya juga dari perguruan tinggi tetapi tidak sebagai pengelola begitu ya. Jadi perlu melihat segala sesuatu secara komprehensif ya. Jadi memahami statutanya, memahami berbagai peraturannya, memahami sistemnya, memahami warga Unparnya, walaupun itu bagian yang barangkali saya kurang lakukan karena tadi kesibukan saya sendiri di instansi saya begitu. Tetapi saya percaya bahwa pastor dan anggota pengurus lainnya melakukan hal tersebut. Jadi pengurus Yayasan Unpar ini jangan dilihat sebagai individu per individu, tetapi sebagai satu kesatuan kolektif gitu ya. Jadi saya melakukan satu hal, anggota yang lain melakukan hal lain, gabungannya itu yang harus dilihat. Jadi ada statuta, ada renip, dan peraturan-peraturan yayasan, demikian juga peraturan di tingkat universitas begitu ya. Itu suatu sistem yang mestinya koheren, saling melengkapi dan tentunya dijalankan secara konsisten. Jadi saya kira kalau menjawab tantangannya adalah bagaimana menjalankan semua yang sudah tertulis ini begitu secara konsisten, dan kalau ada yang belum sempurna atau tidak dapat dijalankan dengan mulus ya mestinya dievaluasi dan diperbaiki begitu. Ada kesulitan nggak Prof di situ ketika dalam proses pengelolaan? Karena kan melibatkan juga organisasi yang cukup besar anggotanya. Betul, kan. Ya. Dan biasanya kalau institusi pendidikan kan isinya orang pintar semua, Prof. Betul nggak, Prof? Kata orang begitu. Kata orang begitu kan. Biasanya orang pintar susah diatur. Kata orang lagi nih kata. Nah, menurut Prof. Hendra sendiri gimana, Prof? Itu menjadi sebuah tantangan juga nggak? Iya, tantangan yang masuk ke ranah komunikasi ya, dan menjadi lebih berat karena pengurus yayasan itu tidak terjun langsung ke kampus begitu. Jadi kami mendapatkan informasi dari rektorat begitu, dan mungkin dalam beberapa kesempatan dari senat universitas juga. Sebetulnya beberapa tahun ke belakang kami punya program roadshow ke fakultas juga begitu. Nah itu dalam beberapa tahun terakhir, terlebih karena adanya pandemi, itu belum dilakukan lagi. Jadi memang tantangannya di situ komunikasi dan bagaimana mendapatkan informasi yang bukan hanya akurat ya, tapi bermakna dan yang penting untuk ditindaklanjuti begitu ya. Jadi kadang informasi kan harus kita pilah, kita saring, mana yang perlu betul-betul diperhatikan, mana yang harus ditindaklanjuti.
mana yang mungkin tidak mendesak untuk Dilakukan. ditindaklanjuti dalam waktu dekat begitu ya. Jadi informasi yang sifatnya dicatat untuk menjadi perhatian nantinya gitu ya. Iya. Kadang Jadi seperti PR itu. ya Prof ya. Kadang ada yang Jadi seperti ada itu. skala Ya. prioritas. Kalau sedikit menyambung tadi Prof, bahwa yayasan pernah melakukan roadshow. Kalau dari kemarin kami bertemu dengan beberapa narasumber, rupanya yang dirindukan itu sebagai sebuah sosok ke depan, tidak hanya rektor ya Prof ya yang mau turun ke bawah berkenalan, mau ngobrol langsung. Juga sempat muncul juga kalau bisa juga dong yayasan, kan tidak semua itu kenal, apalagi yang generasi-generasi muda. Ya. Kemarin juga ada narasumber dari levelnya kan kita melihat secara lama kerja. Nah, yang muda ini rupanya pengen kenal juga, Bro. Kalau yayasan sendiri melihat bahwa roadshow ini sesuatu hal yang bagus untuk dilakukan lagi setelah pandemi ini kan sudah mulai pasca pandemi ya, Prof ya. Nah, apakah akan dilakukan lagi, Prof? Kira-kira? Iya, tentu ingin melakukan hal itu lagi ya. Saya secara individu pasti ingin gitu, tetapi tadi yayasan tuh kolektif, jadi saya akan sampaikan tentunya kepada ketua dan anggota yang lain kerinduan ini, dan mestinya sih feeling saya ya setuju gitu ya untuk melanjutkan tradisi roadshow ke fakultas di kampus gitu ya. Dan keinginan para dosen muda katakanlah, atau katakan dosen yang sudah lama pun barangkali untuk berkomunikasi dengan yayasan, saya kira memang perlu disambut. Dan pada tahun 2000 sebelum pandemi ya, 2019 mungkin ya, atau bahkan sebelumnya 2018 ketika sebelum menyusun RENIP, ada acara waktu itu dengan sejumlah dosen muda, kami menampung kaukus dosen muda. Betul. Nah itu kan sebetulnya gagasan dari yayasan gitu ya. Jadi kami melakukannya sebagai bagian dari bentuk komunikasi tersebut, sekaligus juga kami memang ingin melihat ya tanda kutip kader-kader Unpar gitu ya. Jadi supaya kami juga lega, tenang bahwa Unpar itu memiliki penerus yang mungkin mimpi-mimpinya juga besar, dan kami di yayasan ya perlu mengetahui mimpi-mimpi tersebut, dan di satu sisi ya, di sisi lain ya perlu membangkitkan juga mimpi-mimpi yang besar, karena Unpar ini pada akhirnya kan digerakkan oleh para dosen begitu. Jadi kami yang di yayasan ini barangkali hanya memastikan input apa yang diperlukan, dan di ujung lainnya outcome apa yang perlu disepakati bersama begitu ya. Sementara yang di tengah proses dan yang sifatnya output yang teknis itu tentunya diserahkan kepada Unpar dalam pengertian baik rektorat maupun para dosen ya secara keseluruhan. Betul. Gitu. Nah kalau tadi menjawab yang kaukus dosen muda itu adalah sebuah gerakan yang dimunculkan dari yayasan ya Prof. Kalau kemarin dosen-dosen muda juga sempat bertanya, karena kan terputus barangkali karena pandemi. Mungkin itu bisa menjadi sesuatu yang menjembatani barangkali, karena mereka nantinya yang akan membawa Unpar lebih lama dibandingkan yang senior-senior kan Prof. Nah saya akan lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Kalau begitu Prof, boleh nggak kita mendapatkan gambaran kira-kira peluang seperti apa sih yang bisa memajukan Unpar kembali gitu? Kalau secara nama kan Unpar orang sudah tahu gitu, dari akronimnya juga Unpar di Bandung, Universitas Katolik ya. Nah orang sudah tahu itu. Tapi kita juga tidak bisa memungkiri juga bahwa ada persaingan juga yang cukup cepat sekarang. Nah peluang apa ya Prof ya, yang menurut Prof Hendra yang bisa memajukan Unpar ke depan? Apa yang harus dilakukan kira-kira?
Ya, sekali lagi ini bukan jawaban saya pribadi ya, Iya. tapi saya mencoba mengingat apa yang sering atau pernah dibahas di rapat-rapat pengurus begitu. Dan beberapa sebetulnya sudah bergulir peluang yang dimiliki oleh Unpar yang tentunya juga dimiliki oleh perguruan tinggi lain. Jadi di sini ada semacam siapa yang lebih cepat yang nantinya akan merebut peluang tersebut Iya. begitu ya. Jadi Unpar jangan miss di situ. Yaitu sekarang bagaimanapun kita masuk ke era digitalisasi begitu ya. Iya, Jadi betul. jadi peluang itu sangat sangat besar dan pandemi ini mempercepat gerak kita untuk menuju ke sana begitu ya. Jadi online learning atau e-learning begitu, dan kemudian di ujung sebelah sananya adalah masyarakat yang ingin belajar tanpa harus terdaftar secara Fisik, sebagai gitu ya. sebagai mahasiswa reguler begitu ya. Iya. Jadi yang reguler ini satu hal, itu pun tentu perlu disentuh oleh e-learning tadi. Tetapi e-learning ini juga memberikan peluang untuk menjangkau masyarakat luas dalam pengertian non mahasiswa yang reguler tadi. Artinya Unpar bisa menjadi perguruan tinggi yang semi terbuka begitu ya. Jadi dengan program e-learningnya, paket-paket perkuliahan online itu bisa kemudian diakses. Kalau diakses kesannya juga menunggu, tetapi juga bisa ditawarkan. Oh, oke. Betul. Bisa ditawarkan kepada masyarakat luas, entah dalam bentuk kerjasama atau ditawarkan secara terbuka. Artinya diumumkan melalui website, melalui kanal-kanal Sosial media. sosial yang lainnya media. ya. Saya mencermati kan website ataupun akun-akun sosial media Unpar belum mencapai titik yang diharapkan ya, artinya dari jumlah follower, jumlah viewer. Saya kira di situ satu hal itu tantangan, hal lain juga peluang gitu ya. Jadi ya saya kira itu salah satu yang perlu digarap begitu ya. Hal lain yang mungkin bidang-bidang studi masa depan ya, yang tentunya ya teman-teman dosen juga lah yang tahu kalau kami di yayasan tuh ya hanya istilahnya tolong dipikirkan program-program yang itu tadi ya, kata kuncinya mungkin masa depan ya. Jadi tapi dari gereja tentunya Unpar mendapat amanat juga begitu ya dari gereja ya. Jangan lupa juga program kedokteran dan pendidikan yang tanda kutip menghasilkan, saya nggak suka kata menghasilkan tapi ya mungkin lebih mudah dipahami, makanya saya pakai tanda kutip, dokter dan guru gitu ya. Karena gereja tuh di dua ranah ini itu termasuk pelaku penting juga di Indonesia ini begitu ya. Jadi baik rumah sakit maupun sekolah-sekolah yang tentunya rumah sakit membutuhkan dokter, sekolah-sekolah membutuhkan guru. Jadi pasokan dokter dan guru ini Unpar mestinya turut berkontribusi juga begitu ya. Jadi program studinya menjadi klasik. Ini bukan program studi yang tadi masa depan, tapi ini pun dibutuhkan juga gitu. Jadi ada yang memang klasik tapi tetap relevan dan akan tetap relevan di masa depan juga ya, kedokteran dan pendidikan, dan bidang-bidang masa depan yang tadi diserahkan pada warga kampus untuk ya entah melalui FGD, melalui
seminar, melalui forum-forum yang digelar di kampus begitu ya. Kira-kira Unpar ini bisa membuka program apa ke depan begitu ya? Iya, betul. Begitu. Harus, kata kuncinya harus agile ya Prof ya. Mungkin seperti ganti packagingnya saja Bisa sebetulnya. Tapi yang disesuaikan dengan apa yang dibutuhkan saat ini oleh industri. Ya. Karena kalau tidak memang kita tidak bisa juga menghasilkan lulusan yang tidak diserap oleh pasar. Ya. Kan janji kita juga ke orang tua kan bahwa ketika mereka masuk ke Unpar, kita berikan layanan pendidikan yang berkualitas, tapi tentunya yang memang pasar yang membutuhkan. Ya. Kalau sedikit tadi balik Prof, waktu Prof Indra mengatakan bahwa ada peluang digitalisasi pendidikan dalam bentuk online learning. Apakah bentuknya itu nanti seperti misalnya Prof sertifikasi, ataukah kalau kita pergi ke model Harvard seperti itu kan mereka juga sudah ke arah sana ya Prof ya. Disrupsinya kan banyak sekali kan. Harvard itu kan sebuah institusi pendidikan juga yang besar. Kemudian dia memetakan juga bahwa ke depan itu akan banyak perubahan sehingga dia membentuk unit bisnis baru. Nah, apakah akan menuju ke arah sana juga ya Prof ya? Tersertifikasi, terdaftar. Sertifikasi termasuk yang sering dibicarakan dan itu sudah berjalan dengan LPK. Bukan yang vokasi ya Prof ya. Yang PVP itu bukan. Kok saya lupa. Bukannya Unpar Plus ini termasuk ya? Betul, yang ke arah online learningnya. Iya. Tapi memang belum ke sertifikasi ya. Sertifikasinya masih dalam bentuk kerjasama, belum menjadi lembaga sendiri. Yang pasti ini sebetulnya sudah bergulir mestinya ya. Iya. Hanya apakah sudah sampai ke bentuk yang dicanangkan di awal begitu ya. Jadi sertifikasi itu bukan hal yang mudah memang. Jadi Unpar adalah lembaga pendidikan degree ya. Jadi gelar sertifikasi itu hal lain yang bukan di bawah kementerian, profesional bukan di bawah Kemendikbudristek begitu ya. Lembaga sertifikasi sendiri ya Prof. Iya kementeriannya tuh apa, tenaga kerja atau apa ya. Jadi sertifikasi itu harus mendapat izin dan mengikuti ketentuan-ketentuan dari kementerian tersebut begitu ya. Iya. Nah, tetapi sebagai lembaga pendidikan kita memang nggak terlalu jauh dari situ gitu. Jadi kita bisa melalui kerjasama, saya kira memang lebih strategis ya. Jadi dapat poin dan juga mungkin akan lebih mudah mendapatkan izinnya tersebut. Tapi dari segi substansi, konten dan lain-lain kita udah ready kan mestinya kan gitu ya. Jadi tinggal dikemas, diperhitungkan bobot dan mungkin berapa lama dan sebagainya itu gitu ya saya kira. Ya, sepakat Prof. Memang perubahan itu menjadi sebuah tantangan tersendiri ya. Terlepas juga bahwa ada universitas-universitas lain yang tadinya baru, sekarang mereka juga cepat banget lari. Kalau tadi Prof. Indra sempat bercerita terkait dengan pemasaran dan yang belum maksimal karena belum ada followers. Di beberapa narasumber sebelumnya juga mengatakan ada keinginan ke arah sana bahwa Unpar itu harus didukung juga dong dengan pemasaran yang solid. Artinya ada biaya yang harus berani dikeluarkan juga di situ. Karena kalau kita mau membidik dengan tepat kira-kira sasarannya siapa, berarti kan harus ada expense yang dikeluarkan ya Prof ya. Istilahnya apa ya Pak Fer ya? Kalau di digital marketing itu untuk bukan menambah followernya, engagement. Nah, harus ada ke arah sana ya Prof ya. Nah, itu mungkin juga menjadi PR tersendiri untuk pemimpin yang ke depan bahwa Unpar itu sudah oke, tapi infrastrukturnya itu harus jalan bareng gitu. Nah, kalau tadi peluang Prof, kita melihat bahwa di perjalanan Unpar yang sudah cukup lama, saya nanya berapa tahun coba Pak Fer? Ada Prof Indra loh, ayo. Oh, 7 tahun betul. Panitia Pak Jokowi, Prof. Jadi dia harus hafal. Nah, nilai atau kebiasaan seperti apa, Prof, yang sebetulnya itu sudah baik di Unpar dan harus dipertahankan gitu? Ya, nah ini saya harus nyontek nih karena saya sendiri kan
tadi cuma baru 10 tahun dibanding 67 tahun 10 begitu. tahun udah lama. Ya, 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 ya harus mengakui juga bahwa 10 tahun tidak full time pula begitu Iya, kan. Jadi betul. sebagai pengurus yayasan tuh kami mengadakan rapat 2 minggu sekali dengan sesama pengurus, 2 minggu sekali dengan selang 2 minggu ya. Jadi dalam sebulan tuh sekali dengan rektorat, sekali di antara pengurus. Jadi hanya 2 kali Dalam sebulan Iya. bertemunya. Jadi tiap 2 minggu bertemu Iya. kami, tapi satu pertemuan tuh juga dengan rektorat begitu ya. Nah, ya yang nilai-nilai yang selalu diingatkan oleh gereja ya Sindu begitu ya. Iya. Yang tentunya perlu internalisasi, perlu disosialisasikan, perlu juga implementasikan dalam bentuk-bentuk yang konkret begitu ya. Jadi tidak hanya sekedar menjadi kalimat yang indah. Nah, selanjutnya ya kan Unpar punya sesanti yang saya nggak boleh salah ucap ini. Bakuning Hyang Mrihguna Sancaya Bakti gitu ya, yang tentunya perlu juga diterjemahkan gitu ya menjadi kebiasaan yang konkret gitu ya. Jadi ya, ini ya barangkali Bu Maria mungkin lebih kalau saya boleh bertanya, selama ini bagaimana menjiwai itu gitu ya, karena warga Unpar lah yang sebetulnya termasuk mahasiswa ya, mahasiswa yang harus menjiwai sesanti ini begitu ya. Betul. Nah, kemudian nilai-nilai kemanusiaan itu selalu juga dititipkan oleh gereja, bahwa Unpar ini bukan semata-mata organisasi yang teknis yang sama dengan perguruan tinggi lain begitu ya. Jadi ada amanat untuk nilai-nilai kemanusiaan itu. Jadi kadang kita harus menganggarkan teknisnya gitu ya untuk sesuatu yang kita anggap penting karena dari sisi kemanusiaan itu ya. Sekarang ada gempa di Cianjur misalnya gitu ya. Itu contoh yang mudah, tetapi juga yang rutin, misalnya beasiswa gitu ya. Beasiswa ini kita berikan kepada siapa gitu ya. Iya. Gitu. Itu juga penting untuk tepat sasaran tepat sasaran dari sisi tadi kemanusiaan juga begitu ya. Kemudian nilai-nilai yang kekeluargaan di antara warga Unpar begitu ya. Jadi Unpar itu sebuah komunitas gitu. Jadi kolegial satu hal, tapi juga kekeluargaan itu hal yang juga perlu diperhatikan, dan yayasan memperhatikan di antara kemanusiaan dan kekeluargaan ini ya dosen yang katakanlah ya kalau saya harus mengambil contoh yang sedang memerlukan bantuan lah katakan, itu saya ya kadang-kadang menandatangani surat bantuan kepada dosen yang sedang memerlukan itu begitu ya. Demikian juga tentunya apresiasi bagi dosen yang sudah berkarya sekian puluh tahun kemudian purna tugas, itu tentunya selalu menjadi perhatian bagi Unpar juga. Unpar juga mengapresiasi karya-karya baik dosen, tendik maupun juga alumni, bahkan masyarakat umum yang
menurut Unpar berkontribusi pada pencapaian nilai-nilai Unpar begitu ya. Jadi kami pernah mengadakan anugerah Hans Geise itu ya. Sementara mungkin ini sedang evaluasi ya. Jadi kedepannya nanti anugerah tersebut dilanjutkan dalam bentuk yang sedikit berbeda atau tetap itu ditunggu saja gitu ya. Gitu, seperti itu. Ini trilog dulu ya, Prof. Perlu digali dari pengurus secara kesatuan nantinya ya, bukan dari saya aja. Iya, betul Prof. Nah kalau tadi sempat disebutkan juga nilai Sindu itu harus diinternalisasi. Kalau sempat Prof bertanya kalau dari level dosen itu seperti apa, biasanya kami melihat dalam bentuk tridharma sih Prof. Jadi di penelitian dan pengabdian itu diharapkan output atau luaran yang dihasilkan itu tidak melepaskan sisi tadi sesanti Unpar, kemudian dari nilai Sindu juga. Dan kalau saya melihat secara pribadi ya Prof ya, dari yang sudah dilakukan oleh teman-teman, karena kebetulan memang saya di level untuk melakukan tanda tangan apa yang sudah dilakukan. Biasanya saya juga akan melihat mereka punya proposal seperti apa. Sejauh ini sih saya melihat bahwa memang ada kesungguhan dari teman-teman juga, karena selain diharuskan juga bahwa luaran itu harus mengacu pada Renstra Unpar. Di dalamnya kan pasti ada Sindu, dan itu juga harus dalam bentuk aktivitas, dan itu terbaca sebenarnya. Tadi juga sempat ngobrol dengan beberapa narasumber yang dosen Prof. Mereka juga sebetulnya mengatakan Unpar itu kalau secara kualitas itu tidak diragukan karena dosennya itu berkomitmen. Artinya punya tanggung jawab gitu. Begitu di-hire oleh Unpar, kemudian kita masuk dalam sebuah fase observasi, ada sistem yang harus dijalankan oleh dosennya, ada SOP yang sudah digariskan oleh yayasan menuju rektorat dan ke dosen, itu sudah dilakukan dengan baik. Jadi mereka itu sungguh-sungguh, karena mereka juga ketika mereka mengatakan bahwa kalau kita delivernya nggak bagus, jadi malu sendiri, dosen itu nggak bener deh. Buat mahasiswa itu lebih kejam, dan rupanya itu menjadi ketakutan sendiri, sehingga dosen-dosen suka tidak suka harus betul-betul ada angket mahasiswa ya. Ada angket mahasiswa yang menjadi kontrol tadi Prof. Dan itu mungkin juga menjadi salah satu hal yang harus tetap dijalankan barangkali ya. Walaupun ada digitalisasi ya Pak Fer ya, tapi evaluasi itu harus dilakukan di semua level. Nah, kalau tadi sudah nilai dan kebiasaan, sekarang saya agak sedikit ya Prof ya, karena kita akan menuju kepada sosok rektor yang baru. Kita kan belum tahu apakah sosoknya laki-laki atau perempuan ya Prof. Pentingkah itu? Laki perempuan sama saja, loh itu nanti KB iklan ya. Nah kalau menurut Prof Hendra, kira-kira sosok seperti apa sih Prof? Saya agak gabung ya Prof ya di pertanyaan yang diharapkan dapat memimpin Unpar ke depan dan membawa kemajuan ke Unpar itu juga Prof. Kan tidak dipungkiri kompetisi di luar itu juga keras ya Prof ya. Beberapa waktu lalu kan juga Gubernur Jabar mengatakan bahwa ada 2 universitas yang akan masuk ya di Jawa Barat. Dikatakannya Jawa Barat. Universitas asing. Luar dari satu Australia, satu dari UK. Saya kalau menyebut merek nanti di-delete. Saya sebut negaranya saja. Nah itu juga mungkin harus menjadi bahan pertimbangan pemimpin yang ke depan ya Prof ya. Karena menyangkut juga tidak hanya keberadaan Unpar, tapi Unpar itu ditantang sebenarnya. Jadi suka tidak suka harus ada lah porsi menuju ke arah sana. Nah kira-kira sosok yang seperti apa Prof? Boleh dari Prof Hendra atau mewakili yayasan secara kolektif, boleh Prof. Kalau dari yayasan kebetulan kan sudah dituangkan dalam peraturan ya. Jadi bisa dirujuk ke sana. Jadi kesempatan ini ya, ini pendapat saya pribadi lah, boleh ya. Yang pasti memang seorang pemimpin sebuah perguruan tinggi yang besar sudah punya nama seperti Unpar, itu tentunya ekspektasinya pasti tinggi ya. Saya sendiri biasanya menaruh ekspektasi yang tinggi kepada calon rektor begitu ya, termasuk ketika waktu itu Pak
rektor sekarang mencalonkan begitu ya. Saya bahkan mengusulkan kepada pengurus yayasan tuh kalau sudah tinggal 3 begitu, kita ajak jalan-jalan deh para calon itu dengan keluarganya. Kita amati, kita amati bagaimana para calon ini berkomunikasi dengan pasangannya. Kalau pria dengan istrinya, kalau perempuan dengan suaminya, dan juga dengan anak-anaknya. Karena itu juga menjadi bagian penting dari sosok seorang pemimpin begitu ya. Jadi dia tidak bagus image-nya di luar, di kampus begitu, tetapi memang dia memiliki integritas, memang mempunyai komunikasi yang bagus, tidak diskriminatif, dan itu menurut saya bisa tampak dari ya skala kecil bagaimana calon rektor ini juga menjadi pemimpin di rumahnya begitu ya. Tentunya akan lebih banyak informasi yang bisa digali kalau kita juga mengetahui calon rektor itu ya mungkin pernah menjadi dekan, pernah menjadi ketua mungkin LPM di sini atau unit apapun di struktural ya Prof ya. Jadi intinya kepemimpinan yang holistik, yang baik dari segi manajerial maupun tentunya tak kalah penting juga dari segi akademik. Jadi dia juga harus leader dalam bidang yang ditekuninya. Saya masih mengasumsikan calon rektor ini dari kalangan perguruan tinggi ya. Tapi tidak tertutup kemungkinan juga kalau misalnya dari kalangan luar perguruan tinggi. Jadi kata bidang yang ditekuninya tadi bisa diartikan secara luas. Kenapa ini penting? Karena ya bagaimanapun perguruan tinggi kan ini adalah lembaga yang mengelola bidang studi gitu ya. Jadi knowledge institution gitu ya. Yang akan terlihat tercermin dari pemimpinnya juga. Jadi jangan sampai rektor Unpar jadi batu sandungan dalam bidang tertentu begitu ya. Jadi tapi kita lihat contoh yang sudah kita miliki rektor yang sekarang misalnya sering menulis di koran itu contoh yang bagus menurut saya karena itu memperlihatkan tadi bahwa dia leader juga dalam bidang yang ditekuninya begitu ya. Jangan sampai seorang pemimpin tadi tidak gagap lah gitu atau dalam bidang yang mestinya dia kuasai gitu ya, dia ketahui gitu ya. Jadi jangan sampai seperti itu. Jadi seorang pemimpin yang saya harapkan ya memang kombinasi lah dari manajerial dan juga dalam tadi bidang secara umum ya dunia ilmu pengetahuan ya sebetulnya ya. Tidak boleh juga dia terlalu sempit dalam bidang tertentu karena memimpin Unpar yang melakukan ABC sampai Z gitu. Bagaimanapun dia harus mempunyai wawasan umumnya juga begitu ya. Betul. Mengetahui apa yang dilakukan teman-teman di FTIS atau teman-teman di FISIP dan juga di mungkin filsafat begitu ya. Jadi di tiap pelosok Unpar ini harus tahu juga. Maksudnya di tiap sudut Unpar itu Unpar itu segi banyak gitu ya. Kalau saya backgroundnya matematika. Jadi segi banyak di tiap sudut itu ya perlu tahu juga lah gitu ya. Jadi seorang pemimpin ya harus tahu juga yang dipimpinnya itu melakukan apa tentunya. Di samping dia sendiri leader dalam bidangnya begitu ya. Ada matrikulasinya nggak sih Prof kira-kira? Artinya ini supaya sesuai dengan karena memang membawa ke depan di situasi saat ini itu kan tidak mudah ya Prof ya. Apalagi di pendidikan yang memang
suka tidak suka sudah terdisrupsi dengan teknologi. Jadi tidak hanya industri yang Ya. perbankan, finansial seperti itu, tapi pendidikan juga. Nah, mungkin dibutuhkan dong beberapa skill kan, nggak ada manusia yang langsung dewa. Kalau dewa kan jadi grup musik ya, Prof. Berarti sama genrenya nih. Ya, Kalau Prof 19. Indra tahu. Nah, ada nggak Prof matrikulasi gitu yang disiapkan oleh yayasan supaya dia itu bisa membawa sesuai dengan ekspektasi dari dua sisi ya, Prof ya, dari sisi sivitas akademikanya juga dan kemudian dari yayasan juga. Jadi bisa jalan bareng ke depan. Yang pasti kita udah mempunyai RENIP ya. RENIP itu harus jadi acuan tentunya ya. Jadi sosok pemimpin Unpar yang akan datang, rektor dalam hal ini harus memahami RENIP itu. Jadi Unpar ini mau dibawa kemana bukan keinginan sesaat yang bersangkutan dalam waktu yang hanya 4 tahun begitu, tetapi sudah ada panduan yaitu RENIP begitu ya. Nah, RENIP ini kemudian diturunkan kan menjadi sejumlah renstra. Jadi renstra yang sekarang mau berakhir nih sampai 2023. Berikutnya kan lanjutannya untuk 4 tahun yang akan datang. Nah, kita akan memastikan bahwa rektor yang akan datang pertama paham dan kedua dia punya renstra atau turunannya lagi jadi program begitu ya, program kerja yang nantinya bisa mewujudkan renstra tersebut. Renstra ini saya cermati sebetulnya kalau saya bahasakan ya ini standar atau target minimal sebetulnya. Oh, okay. Jadi calon rektor ini juga harus bisa melihat peluang-peluang lain yang bisa dilakukan dalam 4 tahun ke depan. Masa tugasnya itu gitu ya. Jadi yang minimal itu dipenuhi, kemudian plusnya apa. Nah, tapi berbicara matrikulasi ya saya kan juga belum pernah jadi rektor begitu ya. Jadi tentunya kan matrikulasi dalam arti pembekalan bagaimana orang rektor nantinya memimpin universitas ini. Tetapi barangkali tadi berbagi mimpi tentang Unpar dan juga memfasilitasi apa yang harus dilakukan oleh rektor ke depan itu dengan mungkin pengalaman-pengalaman rektor sebelumnya yang sudah terekam juga oleh yayasan begitu ya. Karena yayasan tadi ketemu dengan rektor tuh setidaknya sebulan sekali begitu ya. Dan kami selain memantau capaiannya juga ya tanda kutip merekam karakteristik pimpinan Unpar dari waktu ke waktu begitu ya. Jadi apa yang barangkali perlu ditiru itu kita bisa share, kita bisa sampaikan kepada rektor berikutnya. Apa yang jangan diulangi itu bisa kita. Tapi jangan tanya detailnya. Itu nanti aja. Nggak boleh. Padahal saya udah mau nyari bocoran loh, Prof. Mau nyala. Nggak boleh. Panitia, Pak Iwan udah bilang, lu pada keluar semua aja nyalek. Nggak bisa Pak Iwan. Oke. Iya, gitulah kurang lebih. Oke, artinya tetap mungkin bahasanya bukan matrikulasi barangkali ya Prof ya, sharing bersama kira-kira apa yang sudah ada yang baik dilakukan oleh pemimpin sebelumnya dan dirasa membawa perubahan ke Unpar, itu juga akan mungkin diinformasikan ke para calon rektor ya Prof ya. Ya itu tapi tadi yang kedua, yang pertama kita punya RENIP dan kemudian turunannya renstra yang harus nanti disusun secara khusus untuk periode 4 tahun ke depan ya, itu. Kalau gitu ya. tidak bisa memenuhi, nggak kena jewer, kena marah ya Prof. Kami aja suka dimarahin loh. Nggak boleh, sesi curhat nggak boleh. Tentunya ada mekanisme tertentu ya Prof ya. Bahwa apa yang sudah digariskan, kalau ada halangan kan pasti ada proses diskusi dan dicarikan titik temu mengatasinya seperti apa.
Nah, kalau tadi sudah ke arah sosoknya ya Prof ya, mudah-mudahan sih apa yang sekarang sedang dipersiapkan oleh tim terkait dengan seleksi calon rektor bisa memenuhi ekspektasi yang diharapkan dan membawa Unpar ke depan yang lebih baik lagi. Ya, Secara jumlah kita boleh bocorin nggak sih? Nggak boleh. bocorin ya, Prof, aja. ya? Nggak boleh. belum Prof. belum ada Nanti, yang secara formal. oh nggak boleh. Belum. Prof. Belum Tapi secara yayasan formal. tuh kadang-kadang deg-degannya ada nggak sih calonnya? Ada Prof, ada kalau ini Ada. ada. Gitu. Berani berapa Prof? Wah, ini biro. Iya, kita selesaikan di kopi terdekat Ah, aja oke, Prof oke. habis ini gitu. Oke. Tapi ada Prof, rasanya sih kalau kemarin beberapa teman-teman kan diberikan tugas ya Prof untuk mulai Gerilya. melakukan gerilya untuk ngobrol, kemudian informasi bentuknya. Dan dari situ memang ada beberapa yang merasa bahwa oke deh, nggak apa-apa, saya mau maju. Terlepas bahwa nanti mereka akan menjadi rektor ataukah tidak, tapi sudah ada keinginan ke arah sana. Bagus. Gitu. Mudah-mudahan. Tapi dari eksternal juga dibocorin juga nggak? Nggak apa-apa ya biar yayasan deg-degan sekali-kali. Soalnya Pak. udah ngiklan di koran ya. Iya. Nggak apa-apa sekali-kali yayasan deg-degan ya Prof. Ntar lagi dipanggil kita nih kayaknya. Ada pesan khusus nggak Prof untuk para calon rektor, karena nantinya ini akan diinformasikan juga ke para kandidat supaya mereka juga bisa mempersiapkan dengan baik kertas kerja mereka. Mungkin ini akan menjadi closing statement barangkali Prof. Ya, Unpar sebagai perguruan tinggi yang tadi sudah berusia 67 tahun, ya, bahkan di Jawa Barat nih ya Tertua termasuk swasta. yang tertua gitu Iya. ya. Jadi memiliki peluang dan tantangan tentunya, memiliki kekuatan dan tentunya juga barangkali tidak kita pungkiri ada 1-2 kelemahan. Jadi ini suatu kesempatan bagi para warga Unpar maupun dari luar Unpar untuk membawa Unpar ini lebih baik ke depan, memanfaatkan segala peluang dan menjawab tantangan itu, menggunakan kekuatannya dan juga menutupi kelemahannya begitu ya. Dan ya kalau nggak sekarang ya kapan lagi gitu ya. Jadi ini momen yang betul-betul barangkali momen kritis saya katakan, karena tadi sudah disebutkan juga ada perguruan tinggi asing yang akan masuk, pandemi juga belum usai. Jadi ini momen yang menentukan apakah Unpar itu akan menjadi lebih besar, lebih berpengaruh di baik Jawa Barat maupun Indonesia, bahkan mungkin namanya juga menggaung ke keluar begitu ya. Ya momennya sekarang ini begitu. Jadi apakah tadi melalui e-learning, melalui program-program barunya, melalui kerjasama dengan berbagai mitra yang saling memperkuat begitu ya. Kita membutuhkan sosok pemimpin yang bisa membawa Unpar lebih baik ke depan. Iya. Itu sebetulnya slogannya udah dibawa oleh rektor sekarang ya, Great Great Unpar. Ya mungkin ke depan Greater Unpar begitu ya. Iya. Why not begitu ya. Tetapi intinya memang Unpar harus selalu terus lebih baik ya. Jadi tidak ada istilahnya udah mentok, udah sampai di puncak. Jadi kita harus lebih baik, dan pemimpin yang akan datang ya ini menjadi satu peluang tersendiri begitu ya. Jadi ayo melamar. Ayo. Terus kita Oke. bantu Prof Hendra. Saya nggak boleh Prof, tapi saya akan mengajak ayo teman-teman melamar begitu ya Prof ya. Kami sudah mengirimkan sih beberapa undangan dan diharapkan memang akan ada kembali. Biasanya suka last minute. Ya. Jadi nggak cuma yayasan deg-degan. Kami Ketua juga. panitianya juga udah Deg-degan ini udah juga. pengen ke WC terus katanya. Ini kok begitu di klik lagi masih segini jumlahnya, diklik lagi masih gini, kapan nambahnya gitu. Iya, Prof. jadi tambahan. Jadi kalau ingin jadi bagian dari sejarah
tidak hanya sejarah Unpar. Tentunya kalau jadi rektor Unpar, namanya akan tercatat dengan berbagai warisan yang Ada legasinya. legacy ya. yang lakukan atau diperoleh selama memimpin Unpar gitu. Tapi juga tentunya bagi dunia pendidikan di Indonesia ya, saya kira begitu. Iya, Jadi, saatnya ya Prof ya. ayo Betul. melamar. Ayo melamar. Gitu. Saya masih nanti loh, tetap aja. Kalau tidak sekarang, Kapan lagi? Kapan lagi? Betul. Luar biasa. Baik Prof, terima kasih untuk kehadirannya siang hari ini, menyita waktu Prof Indra juga. Dan biasa ya Prof, saya minta maaf suka mepet kalau lagi chatting tiba-tiba ingat, oh ya Prof jadi besok bisa, dan ternyata untungnya Bisa. hari ini bisa. Karena kami akan mulai menyatukan beberapa aspirasi dan kami akan berikan juga nantinya ke para calon rektor. Jadi kalau nanti Prof Indra mau lihat seperti apa calon para rektor Siap. di hari Kamis, Prof. Oke. Oke, terima kasih Siap. banyak. Terima kasih Terima kasih, sama-sama Bro. sudah diberi Selamat kesempatan. siang. Selamat Iya. siang.